akan adakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Malaysia, Thailand, dan Singapura. Misalkan nih Pak, Bapak sedang berada di sebuah rapat dan saat terjadinya rapat itu terjadi suatu perbedaan pendapat antara dosen. Bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut, Pak? Ya, perbedaan pendapat di dalam sebuah pertemuan itu sering kita temukan dan kita lakukan antara ya di dalam peserta rapat. Dan kita tadi kembali seperti yang Bapak sampaikan tadi. Di dalam perbedaan-perbedaan yang seperti ini, kita hal-hal yang seperti itu wajar-wajar saja terjadi. Iya benar. Karena seberapa banyak peserta dalam pertemuan itu, maka pikiran yang dimiliki itu pun sebanyak itu juga perbedaan-perbedaannya. Ada yang mendukung, ada yang berbeda, bermacam-macam. Nah, kita harus mampu mengakomodir pendapat itu, pendapat dari peserta rapat. Terkadang memang kalau kita kurang jeli memperhatikan itu, bahkan mungkin ikut memprovokasi perbedaan itu bisa berujung kepada pertengkaran. Benar sekali. Kita tidak mau hal itu terjadi, maka kita harus bisa menengahi. Baik pendapat seseorang yang berbeda itu pada prinsipnya baik juga, bagus juga. Tetapi kita harus memilih dari pendapat yang berbeda itu mana yang terbaik untuk kepentingan kita. Nah, jadi harus kita bisa menentukan mana yang terbaik. Misalnya di antara adik-adik sendiri, kalau dalam pertemuan itu ada perbedaan pendapat, kita harus mengambil sikap mana yang di antara pendapat yang ada ini yang terbaik untuk kepentingan kita. Nah, Bapak pun juga begitu dalam pertemuan-pertemuan rapat kita. Yang berbeda itu, kalau memang itu baik, kenapa tidak kita terima pendapat yang berbeda itu? Untuk kepentingan kemajuan dari kampus kita juga, gitu kan? Iya, jadi seperti itu, Ca, tuh yang sudah dijabarkan oleh Bapak tadi. At least Bapak juga menjadi penengah ya tibanya ya Pak ya. Nah, intinya itulah. Bapak jadi penengah, tidak boleh juga ke kanan ataupun ke kiri gitu ya Pak ya, seperti Betul. itu. Oke Bapak, selama menjadi rektor di KSS setelah dilantik tahun 2022, tantangan apa saja yang paling berat Bapak hadapi? Gitu. Tantangan yang paling berat saya hadapi itu tidak bisa membuat teman-teman di kampus kita tersenyum pada saat lebaran. Itu yang paling berat. Mengapa? Itu beban moral yang luar biasa. Contoh, para dosen dan staf kemarin di tengah-tengah masyarakat kita, atau mungkin pekerja PNS atau ASN, bekerja di perusahaan, menerima tunjangan hari raya secara full sesuai dengan pendapatannya. Kita kemarin hanya sebagian kecil dibayarkan. Jadi saya sebagai pimpinan berusaha kita meyakinkan pihak, tentu ke atasan kita. Siapa atasan kita? Yayasan. Supaya dibayarkan, itu hak dari semua karyawan, semua dosen yang ada di tempat kita. Tapi apa boleh buat, saya juga terbatas kemampuan saya untuk meyakinkan yayasan, terbatas kita untuk melakukan sesuai keinginan para dosen dan sesuai dengan aturan. Tapi apa boleh buat, sebatas itu yang bisa kita lakukan. Memang kita saat lebaran itu rasanya sulit untuk tidur, kita memikirkan bagaimana teman-teman yang seharusnya menerima full tetapi tidak sesuai dengan harapan. Menurut saya selama 2 tahun saya menjabat sebagai rektor, itu beban yang terberat yang saya rasakan, yang saya tidak mampu membuat kawan-kawan bisa tersenyum secara baik pada saat mereka beridul fitri. Nah, selama itu belum dapat terselesaikan. Selama itu pula beban sampai hari ini masih terpikul di pundak saya. Tapi ada sinyal baik bagi para dosen dan staf. Rupanya di antara staf kita ada yang sampai mengadukan ke Kementerian Tenaga Kerja, sehingga akibatnya Kementerian Tenaga Kerja harus turun ke bawah mengecek itu semua. Dan itu sudah saya sampaikan jauh sebelum itu. Ini hak dari para dosen dan hak dari staf.
tidak boleh dipotong, tidak boleh dikurangi. Dan ternyata benar bahwa pihak yayasan di deadline paling lambat bulan Agustus ini sudah dibayarkan secara full THR kawan-kawan yang tertunda kemarin. Barangkali itu Nanda yang paling berat yang Bapak Alam. Kalau kerjaan lain-lain itu ya kita bersama-sama melaksanakannya sehingga yang berat ya bisa juga ringan. Tapi kalau itu beban moral yang luar biasa bagi saya sebagai seorang rektor. Iya, benar sekali. Karena balik lagi kalau tanggung jawab Bapak sudah Bapak kembangkan ya Pak ya, sudah Bapak sudah Bapak usahakan juga, tetapi apa daya karena kan keterbatasan dari jabatan kewenangan Bapak, iya kita. Kewenangan Bapak gitu. Oke Bapak, kita beralih ke tema kepemimpinan. Kita masuk ke tema kampus ya Pak ya. Oke. Tuh, di pertanyaan pertama, apakah ada sarana baru untuk kampus ke depannya? Harapan dan keinginan kita ingin kita memberikan fasilitas terbaik kepada para mahasiswa. Ingin kita seandainya, kalau kita berandai-andai, seandainya selama kepemimpinan saya seperti di zaman-zaman kepemimpinan orang tua kita Pak Haji Burhanuddin, Iya, benar. mungkin saya tidak berpikir panjang memberikan fasilitas yang harus memang kita miliki untuk kepentingan mahasiswa itu sudah kita lakukan. Tetapi ya kita memang dibatasi oleh kewenangan kita oleh yayasan, sehingga ya kita ingin mengajukan sarana prasarana untuk mahasiswa, untuk kepentingan mahasiswa kita ajukan, tapi sampai hari ini ya belum lagi dikabulkan. Ya kita harus selalu ikhlas dan bersabar saja untuk menerima itu. Ya mudah-mudahan kalau jumlah mahasiswa kita semakin banyak nanti, mungkin dengan kondisi itu akan membuat kita bisa berpikir lebih jauh untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas baik itu untuk mahasiswa maupun untuk para dosen dan staf sendiri. Gitu. Iya, benar sekali. Dan apa yang akan kita buat? Kita tunggu saja. Iya benar, kejutan ya Pak ya. Jadi seperti itu Cia, tunggu saja kejutan selanjutnya. Kalau Bapak sebagai rektor sudah mengusahakan ya Pak ya, kembali lagi keputusan itu yang ada di yayasan, begitu ya Pak. Oke, selanjutnya Caca. Oke, pertanyaan kedua Pak. Apakah Bapak ke depannya akan bekerja sama dengan kampus nasional maupun internasional? Kerjasama kita itu sudah kita rintis dari lama. Dan selama kepemimpinan Bapak sendiri itu sudah kita lakukan kerjasama dengan pihak-pihak kampus yang ternama, baik itu secara langsung kita hadir di sana maupun kita secara tidak langsung. Artinya secara tidak langsung itu dokumennya kita kirimkan kepada beberapa perguruan tinggi nasional sudah kita lakukan. Yang internasional, insya Allah kita dalam waktu yang tidak terlalu lama, kalau tidak salah saya di Agustus rencana kita akan adakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Malaysia, Thailand, dan Singapura. Mudah-mudahan itu bisa dapat terwujud. Kita akan nanti lakukan MOU dengan pihak-pihak seperti yang Bapak sebutkan tadi. Itu ada beberapa perguruan tinggi. Itu yang men-setting itu kebetulan Bu Dr. Nani Setianingsih. Nah, itu yang menggagas itu. Sehingga kita diminta untuk sama-sama hadir. Mudah-mudahan saya bisa nanti sebagai rektor hadir bersama-sama dengan Bu Nani atau barangkali dengan beberapa pejabat yang lain untuk kerjasamanya. Dan itu memang semakin banyak kerjasama kita itu akan meningkatkan rating kampus kita sendiri gitu. Tetapi kalau semakin sedikit kerjasamanya ya kita semakin tidak dikenal gitu. Iya benar sekali Pak. Bapak, dari MOU yang Bapak katakan ke Malaysia, Thailand, yang terakhir apa tadi? Mohon maaf Pak. Singapura. Apakah Bapak yakin bahwa MOU ini kan berjalan dengan lancar ke depannya seperti itu? Jika saya bisa berangkat nanti dan direstui oleh pihak yayasan, saya sangat optimis. Karena memang mereka di sana pun sama halnya dengan kita, juga membutuhkan kerjasama ini, MOU ini. Jadi tidak hanya MOU, tetapi juga MOA-nya dan IA-nya. Karena yang diakui apabila diakreditasi itu adalah MOA dan IA. Artinya dosen itu bekerja sama dengan perguruan tinggi yang kita lakukan MOU itu. Kalau MOU itu hanya
pintu masuknya ke dalam sebuah kerjasama. Tapi yang melaksanakan kerjasama yaitu tadi para dosen, kemudian pejabat-pejabat lainnya, itu yang akan diakui dan memiliki nilai pada saat kita dilakukan akreditasi. Gitu. Iya, benar sekali. Kita doakan semoga berjalan dengan lancar ke depannya nanti ya Pak ya. Amin. Yang dan satu lagi Pak, ini kan kampus IAKSS ini kan amat sangat banyak sekali prestasi ya Pak. Terakhir ada juga yang memenangkan ini Bujang Gadis Bungo tahun 2023 tahun 2023 kemarin. Nah, dari sekian banyak mahasiswa yang berprestasi ini, apa yang diberikan oleh kampus dan untuk mahasiswa tersebut gitu? Nah, itu yang saya merasa sangat tersentuh. Perasaan saya itu seharusnya kampus ini hadir pada saat mereka berprestasi, dan tidak saja fisiknya hadir, tetapi bagaimana memberikan motivasi kepada mereka untuk berprestasi lagi. Apakah dalam bentuk finansial ataupun bentuk-bentuk lain yang sifatnya memberikan support kepada adik-adik dan mahasiswa yang berprestasi di bidangnya. Tidak hanya Bujang Gadis, ada juga di bidang olahraga, di bidang lainnya. Kita memang harus hadir dan memberikan support. Namun sejauh ini memang sudah ada kita berikan entah Pak ya, apakah namanya sertifikat, apakah, tetapi masih sangat terbatas sekali. Padahal mereka berprestasi itu kan bukan sedikit susah payahnya. Iya benar. Nah, tetapi selama ini baru sifatnya dukungan-dukungan ya belum maksimal kalau menurut saya. Nah, oleh sebab itu saya berkeinginan ke depan, jika Allah merestui dan kondisi keuangan kita memang nanti bisa kita lakukan hal itu dan disupport juga oleh yayasan. Di setiap mahasiswa yang memiliki prestasi-prestasi gemilang ini, kita harus memang memberikan penghargaan kepada mahasiswa ini. Termasuk seperti adik-adiknya sekarang. Untuk menjadi host itu bukan gampang ya, perlu keterampilan, perlu kepengetahuan, perlu keberanian, sehingga kita bisa menanyai siapa yang di hadapan kita itu. Tidak mudah untuk melakukan sebagai host, bertanya seperti halnya di TVRI atau di televisi-televisi swasta itu sulit. Nah, ini kan masuk prestasi. Kampus harus memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang seperti ini. Jadi bentuk penghargaan itu ya bermacam-macam sebenarnya yang bisa dilakukan. Tentu saya kan memiliki pembantu saya, ada wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, yang kesemuanya itu harus bersinergi, melihat, memperhatikan mahasiswa yang berprestasi. Mereka harus turun, mereka tinggal lapor, Pak Rektor, ini masuk kita prestasi, kita berikan ini. Nah, ingin saya itu seperti itu. Mudah-mudahan ke depan tergerak hatinya untuk melakukan hal seperti kita itu. usahakan juga ya Pak ya. Mungkin itu juga salah satu bentuk masukan Bapak kepada bawah-bawahan Bapak, karena Bapak sendiri pun tidak bisa merangkul secara keseluruhan ya Pak ya. Iya, tidak mungkin. semua. Nah, itu adalah salah satu bentuk masukan bahwasannya kampus pun juga harus dong memberikan motivasi gitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya Caca. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kita kan kampus yang dikelola oleh yayasan. Nah, menurut Bapak, apa potensi yang Bapak miliki sehingga yayasan memilih Bapak untuk menjadi seorang rektor? Ini pertanyaan berat ini ya. Mengapa memilih saya sebagai rektor? Terus terang saja, saya di saat awal-awal terpilih sebagai rektor itu ada juga isu yang berkembang. Iya, benar sekali. Yalah, dia itu kan mantan pejabat, sanggup menyogok. Saya sedih sekali mendengar itu. Pastinya Pak. Bahwa kita ini kan harus punya keyakinan setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Kalau saya pikir-pikir, saya terhitung pensiun di bulan Mei, 1 Mei 2022. Begitu saya pensiun, saya ajukan permohonan kepada yayasan untuk menjadi dosen tetap yayasan. Dan tidak pernah meminta untuk jadi rektor. Tetapi perjalanan hidup saya itu sendiri yang membawa saya harus ikut seleksi bersama-sama 4 rekan yang lain, 3 rekan yang lain, 4 dengan saya. Pada saat itu ya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati ketua yayasan untuk memilih saya sebagai rektor. Ya semua orang berkata apa? Karena itu bukan buatan manusia sih sebenarnya.
itu digerakkan melalui ketua yayasan untuk memilih Dr. Haji Abu Bakar sebagai rektor. Jadi saya sendiri pun tidak pernah terpikirkan bahwa saya akan jadi rektor, dan karir-karir lainnya tidak pernah saya pikirkan itu. Tetapi perjalanan hidup kita yang membawa kita itu bagi saya sekaligus sebagai ujian terberat bagi kita. Karena apapun, sekecil apapun kepemimpinan yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan. Baik itu pertanggungjawaban di dunia terhadap semua yang kita pimpin, terhadap mahasiswa juga, tapi yang lebih utama pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ujian bagi kita. Yang sudah setua ini, yang sudah sepuh, masih diberikan ujian, diberikan jabatan yang menurut saya bukan jabatan ringan. Itu sekaligus sebagai ujian bagi kita. Jadi semua kita ini adalah pemimpin, semua kita harus punya tanggung jawab dan harus kita pertanggungjawabkan pimpinan itu. Jadi kalau mengapa yayasan memilih saya, ya saya katakan itu semua adalah garis tangan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setiap qada dan qadar baik itu datangnya dari Allah.